Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semua, bertemu dengan kami di Kisah Channel. Nabi Hud alaihi salam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Hud alaihi salam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihi salam adalah Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Syuaib alaihi salam, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji di antaranya, jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihi salam banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 dan 51 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam dan kaum Ad. Al-Quran surat Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Al-Quran Surat Hud ayat 51 yang artinya, wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti? Semasa hidupnya Nabi Hud alaihi salam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Saleh alaihi salam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihi salam dan Nabi Saleh alaihi salam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan makam Nabi Hud alaihi salam. Di dekat makam Nabi Hud alaihi salam terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihi salam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zolim kepada Nabi Nuh alaihi salam. Diriwayatkan, Nabi Hud alaihi salam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihi salam atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh alaihi salam. Kaum Ad, yang hidup di zaman Nabi Hud alaihi salam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-hari. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad, tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka yaitu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihi salam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihi salam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihi salam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri. Seperti ditunjukkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 52. Yang artinya, dan Hud berkata, wahai kaumku mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Nabi Hud alaihi salam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihi salam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihi salam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihi salam sudah terkena penyakit gila. Sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat Hud ayat 54. Yang artinya, mereka kaum Ad berkata, wahai Hud engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami,
dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu dan kami tidak akan mempercayaimu, kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihi salam, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihi salam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihi salam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar. Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihi salam dan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihi salam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihi salam. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada, seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lain yang dimiliki kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Haqqah, ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus, maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikitpun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana, hingga beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Mukjizat Nabi Hud alaihi salam. 1. Atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Hud alaihi salam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang, pertanian, dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. 2. Nabi Hud alaihi salam dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala umur yang panjang yaitu hingga mencapai 130 tahun. 3. Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan yang dahsyat. Semoga kisah Nabi Hud alaihi salam semakin menambah keimanan kita ya sobat. Semoga bermanfaat, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Kisah Channel dengan like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat membuat video terbaru untuk sahabat semua.